Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maisaroh, guru pendidikan agama Islam di SMK Ma'arif NU Wirosari, Grobogan, dan mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Win Salatiga tahun 2024. Berikut video praktek pengalaman lapangan materi manfaat menghindari hidup berfoya-foya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya, Mas Munawir. Mulai.
berfoya-foya itu tidak perlu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berfoya-foya dalam agama Islam sangat-sangat dilarang, tidak diperbolehkan. Seperti itu. Sekarang bukan punya pertanyaan otomatis. Apa yang kalian ketahui tentang akhlak masmumah? Akhlak apa? Akhlak masmumah? Ya. Akhlak masmumah adalah sifat-sifat yang telah Ya, akhlak masmumah adalah akhlak yang tidak baik atau akhlak yang tercela. Akhlak makmudah. Ada yang tahu? Kebalikan dari akhlak masmumah, yaitu akhlak yang baik. Kemudian artinya berfoya-foya atau suka menghambur-hamburkan uang. Itu adalah akhlak apa? Masmumah, akhlak yang tercela. Seseorang yang melakukan kebaikan membantu temannya ketika ada kesulitan, contohnya temannya sepeda motornya bocor, itu termasuk akhlak mahmudah. Ya, itu diingat-ingat ya. Kemudian menurut Ibnu Qasim juga mengaitkan perilaku ini dengan kaflah, artinya kelalaian dalam mengingatkan Allah, memperingati bahwa orang terperangkap dalam gaya hidup yang berlebihan. Lalai, seseorang itu bisa lalai dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Yang tepat semangat. Lagi, tepat semangat. Sekarang bisa mempresentasikan, bisa mulai dari kelompok 3 lakukan simulasi tentang kehidupan sehari-hari. Silakan bisa pakai ini. Sekarang kalian bisa mempresentasikan per kelompok. Saya mulai dari kelompok 3. Bisa simulasi anggaran sehari-hari. Silakan untuk kelompok 3 maju ke depan. Bulan ini aku udah merencanain pergi ke mall dan beli beberapa barang baru. Coba-coba kita itu bisa jadi sangat mahal. Coba kita lihat anggarannya. Berapa kira-kira total pengeluaran nih? Aku kira perkiraan sekitar 2 juta rupiah. Aku mau pesan kopi termahal. Aku es aja. Iya. Bisa. Bulan ini aku udah merencanain untuk pergi ke mall dan beli beberapa barang baru. Aku butuh baju baru dan sepatu. Itu bisa jadi sangat mahal Sandi. Coba kita lihat anggarannya. Berapa kira-kira total pengeluarannya? Aku kira aku mengeluarkan sekitar 2 juta rupiah untuk baju dan sepatu. Plus mungkin 500.000 untuk makan di luar. Udah 2,5 juta rupiah. Kalau aku lebih baik menabung dan membeli satu baju yang aku kerjakan.
Misalnya kita bisa membuat anggaran untuk menabung 1 juta setiap bulan. Oke, jadi total pengeluaran dan tabungan kita jadi lebih seimbang, apalagi yang masuk ke dalam uang. Kita juga bisa mencari aktivitas gratis seperti piknik di taman atau hiking yang bikin kita tetap bahagia tanpa mengeluarkan banyak uang. Setuju. Aku jadi penasaran, mungkin ada cara lain untuk menikmati hidup tanpa menghabiskan banyak uang. Pastinya, mari kita buat rancangan anggaran yang lebih baik dan saling dukung untuk hidup yang lebih sederhana tapi berarti. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kita menuju ke kelompok 2 tentang podcast anggaran kehidupan sehari-hari tentang manfaat menghindari hidup berfoya-foya. Silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Selamat datang di podcast kita. Hari ini kita akan bahas tema yang sangat menarik, manfaat menghindari hidup berfoya-foya. Betul sekali. Banyak orang berpikir bahwa hidup berfoya-foya itu menyenangkan, tapi sebenarnya ada banyak manfaat dari hidup yang lebih sederhana. Pertama, mari kita bicarakan tentang kesehatan mental. Hidup berfoya-foya seringkali membuat kita merasa stres dan cemas. Apa pendapatmu, Silva? Sangat setuju. Ketika kita menghindari pengeluaran yang tidak perlu, kita bisa lebih fokus pada hal yang benar-benar penting dalam hidup kita, seperti hubungan dan hobi yang membuat kita bahagia. Nah, itu juga berhubungan dengan kebahagiaan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak berasal dari materi, tapi dari pengalaman dan hubungan yang kita bangun. Misalnya, alih-alih menghabiskan uang untuk barang-barang mahal, kita bisa menggunakan uang itu untuk perjalanan atau kegiatan yang bisa mempererat hubungan dengan teman dan keluarga. Selain itu, menghindari hidup berfoya-foya juga membantu kita mengelola keuangan dengan lebih baik. Kita bisa menyisihkan uang untuk investasi atau tabungan. Betul, keuangan yang sehat memberi kita rasa aman. Kita jadi lebih siap menghadapi keadaan darurat dan bisa merencanakan masa depan dengan lebih baik. Dan jangan lupa, ada juga manfaat untuk lingkungan. Dengan mengurangi konsumsi, kita turut berkontribusi pada keberlanjutan bumi. Sangat penting, gaya hidup minimalis dapat mengurangi limbah dan dampak negatif pada lingkungan. Jadi, untuk pendengar kita, menghindari hidup berfoya-foya bukan hanya tentang penghematan, tapi juga tentang kualitas hidup yang lebih baik. Tepat, semoga percakapan ini bisa memberi inspirasi. Mari kita hidup lebih sederhana dan lebih bermakna. Ya, Bu. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 1 tentang poster. Bisa maju untuk Fadil dan Mudafa. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan ciri-ciri akhlak masmumah. 1. Pemborosan. 2. Kehilangan prioritas. 3. Sikap konsumtif berlebihan. 4. Mengabaikan kesehatan. 5. Mengabaikan kewajiban sosial. 6. Perilaku yang tidak etis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1. Alhamdulillah, sekarang kita melanjutkan mengerjakan tugas pekerjaan siswa. Namanya RKPD. Tadi sudah presentasi tentang materi. Sekarang kalian mengerjakan RKPD ya. Bisa dikerjakan masing-masing. Buma akan membagikan RKPD-nya. Bisa dikerjakan.
ya.